dengan hai-hai dengan sembahyang syariat haram yang mau paham. Kedua, yang pelungguh samin gawe puasa makin bertepatan malik kelek bulan Ramadan, hanya sekedar puasa syariat doang batal puasa selabuan. Dua niki adab niken tebet tarekat cara teboyak nenek ya para niki ialah ngat berkah. Entah orang pendusta bermaksiat selapuk golongan ia entah ketuan dan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah langan alim ulama sufi ahli hikmah, beliau wara ridha alim alama ketika dalam keadaan nuzuk sekarat niki sendik neman datang malaikat pencabut nyawa. Saat itu syaitan setan niki yang pun diri manusia niki arak setan, manusia niki arak setan, selapuan setan. Niki ia bahasa Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ada ringkasannya aran kitab Sirrul Asrar kanca Tarkhis Ihya Ulumuddin aran. Karena memang pada hakikat manusia niki kan ada empat terciptaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia niki ada empat sifat terpinak. Sak pertama sifat bahimiyah, nggih. Bahimiyah niki sifat kehewanan. Sak kedua sifat sabu'iyah, sifat buas meleng begarang doang. Mana sili-sili kau bilang jelu menus telon nate dengki takabur ieu langan niki sabu'iyah. Bahimiyah niki kan tulul amal. Dengan sak digirang duluran aten menghayal tingkat dewa macam melen jari, melen meni, melen meno, melek sugih, melek berdua balik ya, Eropa sederhana, senina 4, balik 4, kolam renang 4, mobil 4. Ya makna ni ke tulul amal. Angen dan doang belik lagu pegawaian di narak. Ambil langan datang sifat bahimiyah, sifat kehewanan niki. Sak ketelun sifat syaitaniyah. Setaniyah niki dalam diri dan selalu mengelilingi qalbun yang pelungguh samin, dan sifat syaitaniyah itu akan selalu menghidupkan sifat bahimiyah kanja sabu'iyah. Contoh bukti ataupun tanda-tanda lamun wah keaktifan sirin rabuk isi sifat syaitaniyah, sifat bahimiyah. Syaitaniyah yang rabuk searan sifat bahimiyah kanja sabu'iyah. Lamun elek dunia enggak andoangan porok girangan duluran aten, terus girangan besia, girangan beribadah. Lagu beribadah niki selalu nilai cara dengan dek nuah nilai diri. Angen nendoang wah sampai Mekah lagu pegawaian dek mana silek dalam jeding. Aye wah niki tanda-tanda memang niken dikuasai aten oleh sifat syaitaniyah, dan manusia yang pelungguh samin harus semuikan tentang sifat ini agar kita bisa melihat diri kita sebelum menilai orang lain. Sangat penting sekali dan memang harus sekali ya pelajari masalah niki. Sak keempat sifat rubbaniyah, yang dimana sifat rubbaniyah itu adalah sifat ketuhanan aran yang hanya Allah kanggo takabur sombong. Manusia ni kendek kanggo sombong, lagu keinin sombong, jarin panjang kaji marak niken. Yang seharusnya manusia ni kendek kanggo sombong, lagu kesombong-sombong kelakar. Yang pun sogul elek sokok hikmah lek dalam kitab Mukasyafatul Qulub doang teengatan yang pelungguh sami ni kita ingatan. Kullu ma'siyatin asluha minal kibri fa innahu la yurja ghufran. Setiap maksiat sak datang langan sifat kesombongan, napi pun maksiat sak menggawe sit yang pelungguh samin, maksiat niki awal asal usul langan kesombongan, maka ndik narak tempat ternyata maafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma'siyatin an syahwah, dan setiap maksiat sak berasal, sak bersumber langan syahwat, fa innahu yurja ghufran. Masih harapan ya maafan lamun langan syahwat. Maksud maksiat ndek menduluran angen
Terus meh coba-cobaan meh keingat senina dia lalu pida dengan meh balu jadi nyoba selingkuh duluran ate atau nabi pun juga dalam hal maksiat gira ngeduluran angan nyoba itu maksiat tersebut asal usulnya daripada syahwat. Karena pada hakikatnya maksiat iblis asal niki langan kesombongan, makanya iblis itu menjadi laknat. Dan hakikat maksiatnya asal maksiat Nabiullah Adam alaihi salam, adwina Adam alaihi salam asal usul langan syahwat. Sehingga sak tergoda isi buah khaldi bisikan syaitaniah tersebut. Lagu niki ada pengecualian nggih, yang dimana kullu anbiya maksum, setiap nabi niki terjaga oleh maksiat. Maka menurut Nabi Adam bermaksiat, bukan bermaksiat secara hakikat beliau nggih. Dan ini kalau tidak ada endek tiap mau yang pelunggu samin pelajaran tentang kesombongan kanja tentang syahwat elek kisah Nabi Allah Adam alaihissalam, itu hanya gambaran pengajaran untuk makhluk Allah bagi dengan sak beriman elek dunia yang hakikat ndek nuah bermaksiat Nabi Allah Adam alaihissalam. Bila lalu pelewatan jari cerita niki. Nah, ketika manusia dalam keadaan nuzuk, ia tahu dia tertuji keimanan dan datang syaitania lamut girang duluran aten terkuasai jiwa raga teniki sifat bahimiyah, sifat sabu'iyah dan sifat rubaniyah selalu dikelilingi dan selalu dikuasai oleh sifat syaitania. Ya Allah, subhanallah, elek dunia doang bekeh paham dada terdoang baru ternasihati doang dek meleh wah merasa paling kena jadi manusia, padahal hakikat dek narak manusia ni ke sempurna ni lamun dak tebeng nasihat seharusnya dia harus membuka wawasan tersebut. Itu ciri-ciri dengan sak terkuasai sifat isi sifat syaitaniyah dalam diri langsung tertuji waktu nyak mati sendik man nyak mati. Para ulama ni kisahan pas setiap sekarat lemak sak pertama ada 4 dengan malaikat yang datang. Sak pertama malaikat sak ngatur napas, sak kedua malaikat sak atur air dalam tubuh manusia, air niki karena memang manusia itu kandungan 80 lebih persen niki kandungan air selaku ahli anggota tubuh selek awal kat niki. Saat itulah keadaan haus yang sangat luar biasa datang dengan syaitan niki datang menggoda iman yang pelunggu samin. Ni lamun mele mate je enem ai ni pas semyak serminan dua kuasa doang yang turun ai ni ke seger dua. Ai kokoh doang kalau susu kami ruanya tetenem menika. Aran wayeun. Dan ketika pelunggu samin dalam keadaan sekarat niki pun seperti itu karena memang air di dalam tubuh niki wah tercabut wangkah narak rezeki lek dunia pas merup lek dunia niki wah tercabut di sisi Allah Subhanahu wa taala lamun wah dalam keadaan nuzuk tersebut. Saat itulah kesempatan bagi setan uji keimanan yang pelunggu sami lamun ya enem ja erup pemilih mati atau ndek nen medek no erup kadang onen telawan si mai kedua naik enem. Lamun cak makin jak ketujit makin elek minuman makanan ya gampang masih tahu enem mendek tak neraka masalahan. Lamun sakit terganggu atas syar'i. Kalau memang terlalu mudarat kalau sampai kita mau mati gara-gara niki kanggo ngenem langsung seda puasa karena abdodo kanggo ya mudaratan erup harus dihilangkan mudarat dalam diri kita. Saat itulah agama itu simpel. Ya gampang sebenar mano. Lagu ya beda urusan niki waktu dalam keadaan nuzuk. Lamun ya enem gara-gara milih sehat hakikat neraka lain pelai karena ada perjanjian kan setan yang di dalam niku. Ya berat gati cobaan niki lemak waktu nya nuzuk. Ya ampun selalu adit seaman elek sekarat niki tetep petiak gawe ibadah
Sak pertama pacuan tersembahyang, jaga udut, girangat gawe istighfar, tetap setiap saat istighfar dan bersolawat ni ke menjadi pengaman yang pelunggu samin elek dalam keadaan nuzuk. Sendik neman tercabut roh ni si malaikat. Lagu alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kegiatan ni kia langat yang ngeprank saran malaikatul maut. Nah, waktu pertama kali malaikat maut setelah laporan empat malaikat ni kan pertama baru malaikat saatur air, saatur napas, saatur kerezekian, kanca saatur ajal. Ia laporan empat malaikat niki. Panjang kaji aku ni malaikat serta perintah sidi Allah Subhanahu wa taala. Aku ni ngelapor ajal lemah tutup pun. Wah tak boleh ajal dari ujung dunia paling timur sampai ujung dunia paling ngebat lagu di narak season mana-mana sejeluk ke ada masa ini taubat mana lagu di narak mabih. Wah assalamualaikum ni malaikat ni ke datang malaikat seatur napas aku ni malaikat sajari atur oksigen mulai erup pemeni masih untuk berembuk nyaman molah solah elek dunia lagu mabih. Boyak tu macam lek boyak napas dia sang narak lagu dinarak wah. Selesai laporan barulah malaikat kiraman katibin datang. Selesai malaikat kiraman katibin peretok yang pelunggu samin amal perbuatan baru datang malaikat maut. Mu malaikat niki indik mesan datang kancen telu datang. Lamun terseriuk si malaikat niki dia kelakar rawas sendoang dontek ni dengan ni malaikat azab aku dengan kejuluk ni ada sakit pas kat cabut nyawa lagu berbeza dengan sak tetu-tetu kadu anggota tubuh kadu aten reda kepada Allah bersabar dalam ketaatan kepada Allah saat itu malaikat rahmat nilai ini ni panjang kaji yang dedik semalengan tendik semalaya cabut dan ada sak selu-selu tercabut nyawa. Pas semiak tercabut nyawa paling julu lembel langan dan cabut nyawa nyampe kerongkongan niki terbaik lengan elak roh yang pelunggu samin tercabut lagu iya langan bau prank malaikat. Lamun dengan biasa elek erup selalu dipenuhi lisannya berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kalingnya girang beristighfar, tahlil, tahmid dan lain sebagainya, bertasbih lisan setiap hari selalu sibukan diri kan. Isi zikir, hendak sibukan diri ini si ras dengan doang. Hendak sibukan diri ini si begibah bilang jelo bilang malam. Hendak sibukan diri ini si fitnah dengan doang bilang jelo. Hendak sibukan diri lisan isi raus dengan mun pesolah hirup pendoang. Isi nilai dengan doang bilang jelo lemon nikah doang beda model. Lamun biasa memang tetap selalu berzikir unin elak niki napi bahasa halus elak niki ladeng atau lisan okay? Ya latih makin nak tahu latih bahasa niki jari bahasa halus niki latih ya. Lamun biasa tergaduh le zikir doang niki endek reda lisan lati niki tercabut roh langan semenit yang kembe cabut nyawa panja keni ni bos keni selalu tendak berzikir kepada Allah bilang julu bilang malam ya reda hati nani ndek pantas wahai malaikatul maut ya cabut nyawa nani lamun dek man ara izin langan maha pencipta pandai ya reda selaku anggota tubuh ya terbaik roh melangan ime naen selaku niki yang pun penuh kisah dengan alim ulama niki lamun dek manwaya nya meninggal marak ruan nya meninggal dek nya meninggal karena memang dek semel malaikat lamun dek mandara perintah langsung melangan nenek berapa kali marak guru-guru nikelai malaikat kembe datang cabut nyawa dek manwaya kaku ni mas biasa ni ke guru ke Banten marak menung bercerita ke kajak datok lengsir lek boda pun menung masih ni ke korahan waktu tungka ke tempat orahan milim tahun baru jadi bahasa datok lengsir tuan guru dan pakri boda datok ni ke boda kilek dia angat kenalan just ketika aku umbe anak soal tiang le niki pertama kali niki enggak anbasan beliau dalam tahun hai baru datang mungkin datang no malaikat datang boleh cepat nyabut lagu barat masih penuh urusan lagi dunia ni dek man kelar dek man tutup dan suruh nyabut pusir baru no kelelek terus
Oh nggih ni. Ai tendetong budaya. Memang kenyataan seperti itu dan ini tertulis dalam kitab Daqaiqul Ahbar dan memang sudah ada riwayat-riwayat niki lamun tiang pelungguh samin tetu-tetu entam ya begawian elek anggota tubuh niki nikmat langan nenek amanah titipan dari Allah ketika tiang pelungguh samin menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah ghayatul kufran wah puncak daripada kekufuran saat itu. Mud berkhianat niki amanah ima tebeng mencari amanah langan nenek ni panjang kaji kaya keamanaham tia mua seenges sak gagah ganteng renjadah ni datang apalah istilahan kento kam solah kento panenteng kam solah naen solah imam solah yak amanaham adem sak kadu lebih mendekatkan diri ojo kaku maneka Allah ana uriduk wa anta ma turiduni Patarok tu, mukanggok muk melek lagu kamu pada ndek melek juga aku. Patarok tu, muk belen terus ada sa istidrat. Naneh nikmat mau rezeki, mau sugi, lagu sugi dia bukan sebuah kebahagiaan akan tetapi ada istidrat itu adalah laknat. Nauzubillah min zalik. Kan bahaya sekali ni kelemut marah. Saat itu lamut tuah kadu nanggo tetubuh den sembel malaikat ya cabut nyawa sembarangan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kalimat sholawat tersebut yang pelungguh samin tekicanan, terfadilahan, tekicanan, teksir, tekicanan barokah dan karomah terutama syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekedik tang bahas ndek penok-penok lalu. Mudah-mudahan ia jari bahan hikmah pelajaran elek bulan puasa niki elek dalam kitab Murakil Ubudiyah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Basan Imam Ghazali wala tadhunnu idza sumta anna shauma huwa tarkut ta'am wasyurab wal wiqu' faqat. Basan beliau gamak dendek mkira basan beliau lamun yak puasa elek bulan Ramadan niki puasa kankenan kanca eneman kanca hubungan isteri suami isteri doang. Oh salah basan beliau ndek iya tang puasa. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Pira dengan sak gawe puasa lagu dik narak mau napi-napi enggak mau lapah kanca bedak doang lapah doang. Nah dari hadis niki bisa kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sak pertama mohon maaf dendek sampai salah paham dulu nggih karena niki permainan logika, permainan ilmu mantik kanca ilmu lughah nggih. Karena hadis tersebut sugul ungkapan-ungkapan li ahli hikmah awis sufi, li ahli hikmah kanca ahli sufi atau ahli tasawuf. Nabi bahasai dengan sembahyang syariat haram ya mau paham deh. Oh, dendek misalnya paham, nggih. Ini ilmu mantik lin pelai niki bahasa niki, logika kan ilmu balaghah. Sak kedua yang pelungguh samin gawe puasa makin bertepatan malik kelek bulan Ramadan, lamun hanya sekedar puasa syariat doang batal puasa selabuan. Nah, sak dua perkara niki. Sak penting dulu. Atau secara umum hai langan tiang pelungguh samim gawe ibadah napi pun ibadah sunnah ibadah fardu lamun hanya sekedar gawe ibadah syariat doang batal haram ya mau pahala ende enjari sembahyang zikir ibadah tentu lah pendik bahasa keniki menurut. Apa bisa dimengerti bahasa niki? Apakah langsung merasa aneh dapat menurut? Niki aran ilmu bahasa dulu niki.
sebenar hakikat dia kena uning keniki ndek narak salah 100% ndek salah. Contoh elek kalimat sak lain elek bab fikih. Dengan head gangguan sembahyang apa ndek? Lamun sembahyang napi hukum man? Hah? Berdosa luar ni ke kurang ajar untuk nenek, mentolok nenek wah aneh. Sadu sebang sembahyang darah ambil sogol apa kalau ni lupa ambil soptek. Kan bahaya niki, bahaya. Nah, dengan head gangguan sembahyang apa ndek? Dengan gangguan ke? Sepakat ulama. Lagu lamun tiang pendapat yang pribadi halal det harus sembahyang. Nenek salah paham dulu. Kalau kita berbicara masalah al-mantiq, ilmu mantiq awil lughah niki, ilmu balaghah niki kadun. Kembali lagi, dan itu sudah jelas di dalam fikih, di dalam kitab-kitab ada namanya lughatan wa syara'an, arak secara bahasa ganja secara syariat. Al-haid lughatan nabi secara bahasa sembahyang ni, as-salatu lughatan wah jelas, ad-du'a lamum ya sembahyang bil lughah pendekatan bahasa harus wajib tetap sembahyang yang belum gosamin. Apa je artiin sembahyang niki? Doa. Masa dia berdoa waktu head. Masa mek nyumpa doa waktu head kan dan mungkin kan. Pasan waktu suci doang tom sembahyang kan je berdoa jek nenek. Kalau secara syara'an, as-salatu syara'an nabi, pergerakan, suatu pergerakan yang khusus yang diawali oleh takbir, ya pasti niat, takbir, dan diakhiri oleh salam, itu syarak secara syariat, yaran sembahyang. Lamun secara bahasa berdoa, lamut yak kadu nangkak baru, tetap menurut tiang lamun head wajib hukum sembahyang menurut bahasa. Kena keniki, salah karena memang arti sembahyang doa. Begitu pula dengan lamun ya gawe puasa syariat niki definisinya tiang ambil dari kitab Ihya Ulumuddin dan penjelasan dari Imam Al-Ghazali ya bahasa niki. Lamun ya sembahyang syariat haram ya mau pahala. Lamun ya sembahyang puasa secara syariat batal puasa. Nah, itu. Karena kenapa? Bisa kita lihat yang belum samin baru niki samuk sebutan bejak lain. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Pira dengan sak gawe puasa lagu enggak mau lapah kan dahaga berembin tan endah ya mu pahala. Masalah nikem perungguh nikem gawe puasa niki. Bareh betiktok ke ngatruan dengan pelondan kejongangan puasa masambahan. Ini nak cari puasa belum samin. Angan meniki macam lain menghayal kena entang. Terus kedua, bareh lampak-lampak ingat turun. Kemai turun bebalu ni. Menghayal sampai pelaminan ni menghayal. Ni ke gawe puasa. Puasa memang secara syar'i ya sah hukum dek nuah batal. Makin lamu menghayal sampai ampura doang ni bahasa keniki kan agak vulgar sekedik tapi saya untuk menggambarkan kena keadaan ni ke kejongangan temenung. Sampai apa-apa ampurayan sampai sogol lah hikmah temenung raya niki ni kedai puasa. Saking menghayal dan terlalu mendramatisir menusik meleh dan badek menunikan puasa gawe marak mendia. Sah hukum puasa lagu Imam Ghazali nabi bahasa ingatlah mempuasa wajib hukum puasa syariat kan je puasa tarekat. Sambil aran tarekat fil lughah menurut definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya aran puasa ati. Sambil tuan puasa hati niki sebaru ni ke harus puasa dente embeler waktu puasa kan bahaya masalah sadu sebeng hati niki je molan berembil tak nak jari pahala mana ya kena tuan niki dente embeler lalu
Endik borong enjaring puasa. Ya ampun, beliau menyampaikan di dalam kitab Sirrul Asrar niki, lamun tiang pelunggu samin dalam segi ibadah terutama lek puasa wajib hukum puasa syariat kanca tarekat. Nabi kenal puasa syariat, ya puasa syariat niki. Terus kedua puasa ati, puasa qalbu, puasa tariqah kena ya bahasa Imam Al-Ghazali. Ati puasa, zahir pun puasa ya kena. Lamun dengan wah tahu gawe sak dua niki baru sampai kepada ibadah niki puasa hakikat. Empi definisi puasa syariat ataupun lamut ya ibadah atau ibadah dengan baca contoh. Empi ciri-ciri ibadah syariat. Lamun ya berzikir la ilaha illallah, lisan terdoang berucap lagu atin masih macam lenincang. Nika syariat doang kadun tu. Bareh la ilaha illallah unin terus. Maka ngone lalu don guru zikir. Sakit hati ni le tarule. Nika dengan enggan zikir atau beribadah-ibadah secara syariat doang. Lupa antan bin tetu zikir beribadah kadu tarekat niki makna yang disematkan oleh beliau adalah ate nggih ate. Nah, orang yang menggunakan puasa zikir tariqah, sembahyang tarekat, puasa tarekat atau ibadah langat baitan dulu ada seumum. Ibadah tarekah ini adalah dia menghadirkan Tuhan di dalam kalbunya. Ya ampun, dek nara ida pun. Genit tebulu kejari. Lanjut. Oke. Oke, pas nih entah paranjaan baru. So sekedik ini kegenit tidak pan kena. Oke, lanjut. Asar suara. Ini. Oh, Pak. Tutupan kena entang ni. Oke, bekah ke baru lupa ke baru jari. Ibadah tarekat ataupun dalam zikir niki, zikir tarekat, yaitu zikir menghadirkan Allah. Empuh nenek waktu nikah harus semempuhan le diri kembe tak harus sempuhan. Adik sak sadar ni manusia ni ketero ni ada sak sadar nenek no ada le dalam diri yang pertekedan empuh nenek ya puasa tarekat. Mutaksaan menghadirkan Allah, ada Allah di dalam diri manusia karena Nabi dalilan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih rapat ketimbang urat leher yang pelunggu sami niki. Allah itu berarti ada di dalam diri kita. Lagu gara-gara mdek muah baik anggap nenek enggak doang menganggap bare pas niat ngaji ngonek lalu ni ke ngonek nonton guru ni ngaji ni tahun itu dia teman pinak berbuka ni tu belanja tu pekan ni ate. Padahal ni kedua ibadah. Ya kena. Kalau menghadirkan Allah, barulah kita akan merasakan malu ketika melakukan maksiat terhadap Allah. Maksiat itu bukan hanya zahir, tapi maksiat sir. Sampai maksiat sir, ngeremo, nate, triki, kira ngeremon ngurunyam. Aduh, jauh dikenal nanti marah menu, contoh. Kira ngeremon, doang nate, triki. Nah, lamun puasa hakikat Nabi, puasa hakikat niki ndak perlu empuh nenek wah nike. Kenapa? Dia sudah merasakan ada Allah di dalam dirinya. Zikir tarekat menghadirkan Allah, zikir hakikat merasakan ada Allah, zikir ma'rifah menikmati bercengkrama dengan Allah sehingga tiang pelunggu samin lupa milik segala sesuatu karena sudah tenggelam dalam ibadah yang hanya ada pelunggu samin dengan Allah. Itu aran maqam al-fana. Ya bahasa Imam Ghazali, dan maqam fana ini tidak bisa sembarangan orang mencapainya tanpa riyadhah. Berembin tak makin ngaji bilang jelo batasawuf lagu gira ngat kremon dengar. Dinar arti niki. Nah, saat itulah kalau memang sudah sampai makam fana. Kenapa sampai makam fana? Wajar nyeleneh jari nerup penjari lek dunia niki teparan sesat. Kenapa? Fana niki arak telu lin pelai.
Sak pertama fana fillah, fanaun nafsi, fana fillah, fana fil ibadah. Fanaun nafsi itu apa? Ketika seseorang larut elek dunia gara-gara penuh dengan kenikmatan hanya ada Allah lek dalam diri, wah lupaan lek dalam jiwa niki, lupaan jiwa, karena yang ada adalah Allah. Setiap gerak-geriknya itu semuanya Allah, bukan dia lagi. Mana? Itu hadis kudusi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ahbabtu la mukuah kanggok panjak kaji kepada Allah, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi, aku no jari nabi yasma', pendengar jadi kentok kan. Nenek ndek manusia pe kentok jari niki, segala sesuatu langan nenek. Kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yabsiru bihi, dan penglihatannya aku menjadi penglihatannya yang dengan penglihatannya dia bisa melihat ciptaan, keajaiban, kekuasaan aku, malaikat Allah. Dan orang tersebut kalau sudah dalam maqam al-fana, nah fana fillah, dia sudah tenggelam dengan Allah, karena bukan lagi memanggil Allah, bukan lagi menghadirkan Allah, bukan lagi merasakan ada Allah, akan tetapi sedang menikmati dirinya dengan Allah. Mana? Ya kena niki fana fillah. Fana fil ibadah, ketika beribadah wangkah tiap pikir-pikir napi-napi, sampai-sampai seperti halnya kisah yang dikisahkan dalam ilmu Islam, sejarah-sejarah niki, ketika sahabat Nabi sembahyang tetanjek mati lek murin bungka, kendeen merasakan rasa kesakitan waktunya tertembus bungka ke niki atau mati, karena dia sudah tenggelam dengan Allah waktu beribadah. Wah dik nar idap napi-napi lagu zaman mangkin selapu niki tenggelam milik duniawi lek embe lamun mara antan dedara, lamun wah tenggelam milik TikTok, lek YouTube, lupaan waktu. Lamun ibu-ibu tenggelam mendelik sinetron, sampai-sampai bija jari sak nyusu, lupaan runguk si saking dan fokus wah tenggelam dalam imajinasinya dengan alur cerita film. Berbeda dengan ulama tenggelam lupa segala sesuatu karena dia dengan Allah. Lagu niki jak tenggelam gara-gara sutradara. Jadah sutradara dan ni makan mesti lalu kau beri kisi nudit ngeremon kadang lembut muya TV. Sakit tangan tapi enggak terlawan mana. Padahal demen anda tipu ina-ina ni nangan. Padahal sutradara pina alur cerita kembini emosian. Nah itu bukti tenggelamnya yang perlu usamin dalam lamun yak kadun langan ibadah berembin tam yak jadi wali jari Nabi kenan wali kekasih Allah. Lamun dengan mama makin tenggelam melek tapi enggak lamun wah buka Mobile Legend game atau main selor sampai lupa segala sesuatu. Enggak doang lupaan. Nabi sin tenggelam mun hayalan diri jari bos besar, jari tulang punggung, bok kepeng berjuta-jutaan lagu Nabi. Ayo wah dulu hati itu wah. Iya wah ya ruah ya rasa. Ngerang dulu ran ade. Nah seperti itu maksud tekelek dalam haram dengan mau pahala lamun gawe syariat tentuang tanpa dibarengi dengan qalbu. Mudah-mudahan sak sekedik niki wah cukup bahas wah selesai metutup pun mangkin adab niken tebet tarekat cara teboyak nenek ya marak niki ya langat mu berkah penunggu samin mendengarkan ilmu. Oh ya dia mucerna nojok pikiran terus masuk ke dalam hati sanubari. Saat itulah kita akan merasakan pemahaman ilmu tersebut. Oh ya aran ini ida pak ngaji lek ya nyaman aran ida lemut ya khusyuk ngono. Andek jelap genit tongkel. Ni tiba-tiba dalangan datang penyakit lawan buat tendih genit. Nek naran ni mana. Bardega melewat mana kan. Oh iya, aran ida kan. Oh iya, aran kan. Nabi aran, ya aran hakikat. Rasa ida diri nyaman niki hakikat. Oh, ternyata. Setelah sampai bab hakikat mutidab ternyata masya Allah.
Adalah pengetahuan lamuk tahun doang langan lain ya Allah kelila kegama jadi panjang kaji dek semel gama ya kira nak istighfar terus dan semel ternyata nenek Arab lek bimbing gara-gara tengah ngaji. Iyalah namanya ma'rifah, menikmati dengan Allah waktu itu. Ngonek-ngonek setiap langkahan langsung terjaga. Sekedik beduin terbesit dalam aten suatu yang tidak baik, marah entah ngeremon ataupun apa jak dia tolak dia, contoh marah ni ke, atau apa je menolak ngeremon aten. Astagfirullah ni. Kembali ya malu, dia sudah tahu ada Allah. Ndek manusia doang yang ingat. Allah itu maha melihat yang perlu ngusami. Yang mesam, yang merami tetap ya. Keperhatian sudah Allah. Dan orang yang sudah sampai makom itu yang selalu merasa diawasi doang. Itulah namanya ihsan. Dia sudah merasakan ada Allah. Karena hakikat daripada ihsan definisinya apa? Kun ka'annaka Nabi? Hah? Kun ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kalian yang belum muslimin melihat Allah, merasakan Allah, bukan melihat dengan mata kepala, tetapi musyahadah qalbunya. Itulah pentingnya hati. Karena hakikat hati itu kalau beribadah, mana yang lebih besar? Ibadah hati kance zahir lebih belik ibadah hati bahasa Imam Al-Haddad. Karena segala sesuatu itu terletak pada hati. Namun hati kotor ini tidak mau pahala. Dek pantas mau pahala. Puasa marah onek ni ki, puasa macam lain marah meni pantas tapi dek pahala wah tak wikan silap. Namun kurang ajar jak berhenti tak mau pahala. Tutup nyering ke? Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma inna na'udzubika minad dunya tamna'u khairul akhirah wa min hayatin tamna'u khairul mamat. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah hakna bit taqwa wal istiqamah. Ya Syekh Taklen, ya Kutubur Rabbani, ya Gausi Somadani, ya Mahbub Asyajani, ya Aba Muhammad Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, Qadasallah agisna biqada'i hajatina, ya qadil hajat ikdi hajatina, barik lana fi umurina, ya Allah, barik fi umurina, ya Allah, waftah lana futuhal arifin, ya Allah, waftah qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ya kan Suratul ladzina an'amta alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.